To rolling. You're rolling. Well, hello Inno friends, welcome to InnoCast 2, a new monthly project from Innover that will give you insights about business from our special guests in every episode. In this session, we are going to discuss about running a business while also being a university student. So let's jump in. But before we go straight to the discussion, let me introduce myself and my friends here. My name is Asha. My name is Nai. We are a team member of Public Relations in Innofair. And also, hari ini kita nggak sendiri ya, Syah. Karena kita ditemenin sama special guest kita hari ini, Akila. Hai Kila. Oke, Kila. Akila Julita Putri. Biasa akrab dipanggil Akila, seorang makeup artist sekaligus seorang MC yang sudah memulai karirnya sejak usia 16 tahun ya, Kila. Make up by Akila, jasa make up terjangkau bagi kalangan pelajar. Dia udah punya slogan loh, Syah. Wah, keren banget ya. Keren banget dong pastinya. Nah, Akil, lo kan terjun di dunia makeup artist nih. Secara nggak langsung berarti lo tuh udah punya ketertarikan gak sih seharusnya sama dunia kecantikan sejak dini? Atau emang lo baru tertarik sejak lo beranjak dewasa, Kil? Oke, ngomong-ngomong tentang ketertarikan di sini ya. Gue sedikit cerita nih, kita flashback. Boleh banget dong. Gak boleh nih, kita flashback sedikit. Gue itu 3 bersaudara. Oke. 3 bersaudara, dimana gap year gue antara kakak dan gue itu 7 tahun. Wah, jauh ya. Iya. Oke. Jadi teman gue di rumah ya cuma apa? HP sama TV. Oke. HP sama TV. Teman gue juga cuma Eyang, karena dititipin nih di rumah Eyang. Oke. Gitu. Nah, selama gue bermain sama Eyang gue karena gak punya teman di komplek juga, Oke. rata-rata umurnya udah jauh dari gue. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat muka Eyang gue sebagai kanvas. Kanvas. Eksperimen ya. Makanya ada sedikit ya. Oke. Jadi dengan peralatan makeup yang dia punya, secukupnya seadanya, gue warnain tuh matanya hijau, matanya merah. Ayo dandanin Eyang manicure pedicure deh. Bangun banget kayak Roro Jonggrang hijau Oke. Di situ tapi gue ngerasa confidence gue semakin di-build karena nggak pernah tuh gue dibilang yang kayak make-upnya jelek atau misalnya kok yang jadi serem sih kayak setan, nggak pernah. Jadi semakin gue ngerasa percaya diri, semakin gue mau untuk belajar lebih jauh nih tentang make-up. Karena balik lagi tadi teman gue cuma HP sama TV. Akhirnya setiap pulang sekolah tontonan gue beauty vlogger gitu ya. Entah Tasya Farasya, Abel Cantika, Nancy dan lain sebagainya dari luar negeri juga gitu. Akhirnya gue karena ya anak SD SMP masih belum punya uang terlalu banyak untuk ngumpulin alat makeup ya kan. Akhirnya gue pakailah makeup ibu gue dengan dulu gue masih nganggep kalau bikin alis itu kayak tante-tante. Oke, setuju gue juga kayak gitu. Setuju ya. Sampai akhirnya ke SMA itu mulai pandemi, gue mulai lebih tekuni lagi nih karena gabut di rumah. Gue tuh orang tipikal yang nggak bisa banget nggak punya activity. Tos dulu kita. Tos bertiga kita. Oke. Sip. Harus produktif. Benar banget ya kan. Jadi dari situ gue tonton, gue belajar bikin alis dari yang gede tiba-tiba jadi rapi gitu. Tadinya cuma warna-warna coklat, tiba-tiba gue main warna biru, Aladdin, Abel, apalagi ada Maleficent, Colorful ya, say. Colorful. Di situlah ketertarikan gue tekunin dan seriusin sampai akhirnya sekarang jadi pemula. Wih, keren banget. Give applause dong penonton buat Akilanya kita nih. Oke, kalau gitu itu kan sedikit backstory-nya. Tapi gimana sih cara lo yakin kalau oh iya gue pengen mulai nih jadi MUA gitu dengan bisnis yang lo punya belum dari apa-apa gitu kan, baru sekedar experience kecil-kecilan aja, gimana sih? Oke, balik lagi nih kalau misalnya tanya kenapa bisa gue yakin sih? Gue yakin karena pastinya dari surrounding gue itu nggak support. Satu, dengan gue berani untuk mengekspresikan apa yang gue suka ke social media bahkan ya, gue pernah insecure. Apa kalau gue nge-spam konten makeup, gue nge-spam story gitu ya, gue alay nggak sih? Apa gue too much? Gitu? Wajar banget sih ngerasain Iya gitu, kan? pasti. Akhirnya ternyata impact dari gue berani mengekspresikan diri gue, hasilnya bagus. Teman-teman jadi percaya kalau oh Akila punya skill,
gue juga nggak berani dong tiba-tiba ujuk-ujuk make upin muka orang dengan ngasih harga bayar gue 200.000. Ya mungkin kan. Benar. Pastinya gue pertama dapat kepercayaan dulu dari teman-teman. Oh iya, skillnya ada. Gue tiba-tiba dipanggil di beberapa event kecil kayak Sweet Seventeen. Gue pernah dipanggil Sweet Seventeen guys, pertama kali banget tuh. Terus gue bilang, lo yakin mau pakai gue di acara penting? Kalau tiba-tiba muka lo jadi kayak ondel-ondel gimana? Gitu kan. Tapi mereka enggak kok Kil, gue udah nanya dari beberapa teman juga, pendapat teman, mereka yakinin gue kalau emang lo bisa gitu. Jadi menurut gue entah support dari teman, entah itu support dari keluarga juga bilang ya udah coba aja kita. Akhirnya gue berani. Pada saat gue udah coba ternyata hasilnya oke. Akhirnya gue udah coba mulai lebih naikin lagi dan develop lagi. Tapi gue tertarik nih, tadi kan lo bilang ada orang pertama yang menjadi pengen di make upin gitu sama lo di acara Sweet Seventeen-nya. Itu di kala lo emang udah buka make up artisnya ini atau lo belum buka jobnya? Belum sama sekali. Oke, berarti lo dapat panggilan, dapat job sebelum lo buka jasanya itu sendiri. Wow. Exactly. Keren Berarti banget. udah dari mouth to mouth ya. Berarti itu salah satunya menjadi alasan perjalanan lo ngebuka karir lo di dunia makeup artist ini, karena lo udah diundang sama orang nih, lo udah dapet konsumen istilahnya sebelum lo punya bisnisnya gitu. Oke. Gue ngebahas alasan ya. Itu iya, oke. Tapi other than that, Oke. sebenarnya kenapa sih gue ngebuka MUA? Dan itu adalah karena rasa cinta gue sebenarnya. Kalau ditanya sebelumnya pernah nggak sih gue itu terjun di bidang lain selain jasa makeup artist ini? Yes, gue tuh pernah terjun di bidang jual barang dagang gitu. Oke. Dari semenjak gue umur di bangku 3 SD lah. 3 SD Emang suka nyari say. cuan ya. Jiwanya udah duit. Duit. Realistis say. Butuh say. Butuh. Butuh. Semua di bumi ini butuh uang. Betul. Kayak Mr. Crab bangga lihat lo. Uang kayak madu emang. Uang bukan segalanya tapi segalanya. Butuh uang. Iya, aku suka slogan itu. Tapi lo pernah gak sih dapet hate gitu kayak selama lo membangun bisnis lo, ada gak sih yang kayak nggak puas nih sama makeup lo, terus dia ngomong gitu, lo pernah gak sih ngerasa down gitu tentang kayak gitu? Terang-terangan gitu kayak, "Kil, makeup kamu jelek banget nih." gitu. Kalau pastinya kalau manusia itu otaknya beda-beda ya. Benar. Demand-nya juga beda-beda. Nggak Betul. mungkin satu klien gue pukul rata sama semua. Ada di titik suatu hari gue dapat klien biasa mani-mani, kayak nih banyak request. Bunda-bundi. Ya, itu tidak bisa menyamakan rata antara selera makeup anak muda dan juga ibu-ibu. Betul. Anaknya ini monolit itu yang agak Chinese gitu, jadi nggak ada kelopak mata. Oh, oke. Nah, terus suatu ketika gue make upin seperti biasa, ibunya bilang, kok mata anak saya jadi kayak avatar. Maksudnya apa nih ya avatar? Oke, saya terima. Itu dia terang-terangan ngomongnya. Ya, kayak bagus sih, overall bagus sih, tapi kalau anak saya matanya digede jadi kayak avatar gitu. Terus sisi mananya sih avatar? Berpikir gitu kan. Mungkin ibunya keseringan nonton Avatar, Kil. Bisa jadi dia sebenarnya fans berarti avatar. Benar banget. Sugesti ya emang Sugesti. ya. Terus abis itu, tapi dari situ gue gak menutup kuping begitu saja, karena ya open minded aja. Gak semua hate speech itu harus ditutup dan kayak, oh beneran cuma mau menghujat gue. Di situ gue belajar, Benar. apa yang memang harus ada dikoreksi. Gak salah juga kalau misalnya ada pendapat makeup seperti itu di monolit gak cocok. Gue pelajarin lebih lanjut, akhirnya oh ternyata kalau untuk yang matanya sipit nih ada triknya pakai eye tape. Terus abis itu jangan dibuat bulat, dibuat agak manjang segala macam. Turns out pada saat gue mendapat klien seperti itu lagi, hate speech dari ibu ini bermanfaat banget buat gue. Banyak banget nih, gue udah ngepost, di like, di komen, banyak yang bilang suka matanya jadi besar, terus abis itu jadi lebih terbuka apa segala macam. Jadi gue berterima kasih juga kepada ibu yang pernah membilang anaknya itu di make up jadi kayak avatar, karena itu self development. Netizen ya, netizen. Jadi Power balik of lagi, netizen. every kritik itu membangun ya. Oke, Kil. Lo nih usia lo sekarang berapa? 18 tahun. 18 tahun. Lo udah mulai karir usia 16 tahun.
Berarti udah 16, 17, 18, 2 tahun. Iya. Kira-kira selama 2 tahun ini ada gak sih pengalaman berharga lo nih selama jadi MUA yang berkesan banget? Yang paling berkesan, sesimpel sebenarnya kalau misalnya berkesan dapet kata-kata panjang, kalimat-kalimat panjang dari klien setelah makeup, itu sesuatu yang berkesan sih buat gue, karena knowing that mereka satisfied dengan apa yang gue kerjakan itu bener-bener wow. Even nih, gue ngeliat hasil makeup gue masuk ke highlight mereka, gue ngerasa wah, ternyata mereka setelah gue make upin ada rasa percaya dirinya sampai mau ngepost di Instagram, sampai masukin highlight, mereka ngerasa mereka cantik. Itu gue udah sesenang itu, makanya gue dengan senangnya meng-share repost dengan isi kayak boleh nggak kak aku tolong repost apa segala macam, karena gue speechless itu kalau mereka satisfied dengan hasil makeup gue. Tapi paling berkesan buat gue lagi adalah pada saat gue pernah mau makeup di daerah Depok. Depok dekat rumah saya, say. Ya, Dekat rumah ayah ojek, anak ayah cantik. anaknya mah cantik, badannya bagus. Nah, itu ibu gue ini kebetulan matanya itu berfungsi bagusnya cuma sebelah. Oh, oke. Dengan mensupport gue yang punya banyak ketertarikan di berbagai bidang gitu, salah satunya Mua yang berangkatnya pagi segala macam. Kita sama-sama perempuan nih, gak ada yang ngantar laki-laki, kakak gue udah kerja. Ngeliat kakak atau ibu gue nganterin dan tidur di mobil nungguin gue berjam-jam tuh rasanya kayak wow, ternyata dari keluarga pun sebegitunya ya support gue, menyayangi gue, sampai mereka nggak even minta uang sepeser pun kok dari gue, nggak minta apa-apa, tapi ngelihat gue bisa menyalurkan bakat, bisa melihat gue bangga dengan punya uang sendiri, itu udah cukup buat mereka. Tisu. Oke, lanjut. Gitu. Dari kecil juga yang tadi gue mention, rasa cinta yang gue punya buat makeup ini alasannya. Kalau dibilang dilihat, mungkin orang-orang lihatnya jadi makeup artist tuh enak ya, sekali ngejob cuma beberapa jam dapat uang bisa sampai jutaan misalnya gitu. Let's say gue kan masih proses gue ratusan ribu. Balik lagi, harga terjangkau. Slogan saya. Slogan gue tadi nggak Harga terjangkau ya. Kayaknya bentar lagi tuh harus dimasukin di bio makeup by Kila sih. Bener. Oh iya, ngomong-ngomong tentang harga, ini ada yang nanya nih di Q&A box. Kita itu bingung banget dan mereka ini pada bertanya-tanya gimana sih awal mula lo tuh netapin range harga segitu dan harga yang sangat terjangkau seperti slogan. Betul banget. Gue juga sempat ngeliat price listnya si Akila ini, dia tuh masih menaruh harga yang normal gitu dan masih di kantong pelajar banget sih, Ca. Wah, sumpah penasaran gimana sih, Kil? Oke. Kalau buat pertama kali nentuin range harga, jangan kalian yang ngasih harga sih menurut gue guys, karena biarin orang yang menilai hasil tangan lo itu berhak dihargain berapa gitu. Pertama kali gue nggak make upin orang yang Sweet Seventeen itu, gue nggak minta bayaran sama sekali gitu. Pasti ya kalau ongkos gue dibayar aja udah alhamdulillah gitu kan. Apalagi gue baru pertama kali baru dibayar gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, pasti kalian juga ada makeup class misalnya. Sesuai jam terbang nih, kalian udah belajar segala macam, praktek, nyari news buat coba-coba portofolio, itu pastinya juga ngeluarin kos, apa segala macam. Kalau kalian udah ngerasa, oke, nih skill gue udah pas dihargain misalnya 100.000 gitu, kita ngeset harga pasar terendah biar banyak dulu nih klien yang dateng, kita dapat portofolio, tarik dulu dan kita yang tarik, nanti mereka yang narik kita kalau kita udah ngerasa udah tinggi nih gitu kan. Terus udah 100.000 misalnya, udah banyak yang dapat, oh udah ada testimoni, makeupnya bagus, udah ada hasil gitu, orang-orang bisa percaya kalau misalnya makeup lo tuh worth it dihargain segitu. Boleh mulai dinaikin, upgrade dari brand-brand makeupnya, lo misalnya dari lokal, upgrade ke high end, naikin lagi harganya. Lo ikut lagi makeup class, ngerasa oh ada perkembangan dari makeup lo, naikin lagi harganya, step by step. Jangan tergesa-gesa, jangan cuma orientednya adalah
keuntungan besar, uang. uang. Tapi lo sendiri nih Kil emang dari awal, oke, lo awal tuh netapin harga terendah lo nih sampai sekarang ada di harga yang sekarang ini tuh gimana gitu? Pertama kali dapat berapa? Pertama kali dapat 50.000. Oh iya, itu yang tadi Sweet Seventeen itu. Itu rumah gue, jarak rumah gue ke rumah dia itu sekitar mungkin ada 20 kilo. Jadi 50.000 aja tuh ongkos. Effort, Akila aja effort. Masa kalau punya cowok nggak effort? Waduh, kalau itu gue No comment. Aduh, gue putus. Oke, nggak boleh bawa masalah pribadi. Skip. Kalau gitu, pas pertama kali lo make upin, lo pede nggak sih sama hasil make up lo? Dan kira-kira pernah nggak sih lo kayak, aduh kok jelek ya, mending gue ngelanjutin deh, stop aja di sini gitu? Pernah gue ngerasa jati diri makeup gue tuh sebenarnya seperti apa sih, look yang sebenarnya signature gue tuh seperti apa. Karena ngeliat lagi, balik lagi kayak muse yang ada di IG gue, terus sama sesama mua saling follow-followan, kok kayaknya makeupnya bagus, terus gue abis makeupin orang ngerasa kok kurang ya gitu. Itu apalagi misalnya tadi hate comment dari netizen, ibunya sendiri yang ngomong kalau makeup jelek, itu ngebuat gue ngerasa wah, apa sempat terbesit, apa gue berhenti aja jadi mua. Waduh. Gitu. Tapi itu bukan solusi sebenarnya. Benar, setuju. Bukan solusi. Lo nggak bisa running. Gue udah mulai segini jauh, this far. Kenapa gue harus stop gitu di saat gue udah punya, tinggal dikembangin aja nih apa yang kurang. Oh kalau misalnya emang kayaknya lipstick gue nih yang kurang gitu, tinggal upgrade. Oh kayaknya emang gue nih belajar dari manapun bisa guys, belajar dari TikTok sekarang ilmu-ilmu jahit, cara menjahit fake lashes ada, cara buat alis serat ada, cara bikin makeup Thailand look, terus Korean look, itu banyak, gak perlu ngeluarin cost. Skill gitu menarik kan. banget nih. Berarti lo tuh bener-bener gak cuma sekedar hobi aja, tapi lo tuh juga belajar mendalami ilmu-ilmu teori-teori terkait makeup itu sendiri ya? Iya, Keren benar. banget sih. Tapi berarti ya Kil, sebetulnya kalau misalnya ada nih yang pengen belajar juga ngikutin jejak-jejak lo, terus habis itu tapi belum mampu gitu misalnya untuk bayar makeup class, itu berarti bisa banget ya belajar tanpa itu gitu loh ya? Bisa banget, ilmu sekarang murah guys, gak perlu bayar di Benar. YouTube. Banyak yang bikin rahasia makeup hits lah. Itu kalian tinggal follow step. Tapi kalau emang kalian orangnya itu harus dipraktekin langsung gitu, misalnya ada guru muka setengah-setengah, ya go ahead, bisa. Langsung cari mua yang memang kalian percaya dan ingin pelajari ilmu-ilmunya dari dia. Perlu nggak sih makeup class? Menurut gue makeup class itu perlu pada saat kalian misalnya nih, kok teknik foundation gue nih masih lengser gitu. Oh si A makeupnya digosok-gosok aja, disiram air, diguyur hujan, kena badai, gurun pasir, itu nggak hilang-hilang. Boleh lo belajar dari dia. Kalau memang lo merasa mumpuni gitu, masih oke, masih bisa banyak ilmu yang lo cari dari banyak platform, ya go ahead, gak apa buka jasa semua gitu. Tapi kalau lo sendiri, lo sempat gak ikut private class gitu tentang makeup ini? Pernah. Oh oke. Sedikit cerita ya. Jadi awal gue mulai bisa dapat banyak klien adalah dari TikTok. TikTok saya. Dari TikTok. Wah, dari TikTok. Gue itu suka ngevlog. Oke. Ngevlog. Ini juga Bulan dan bintang. promosi. Ya. Gue suka ngevlog. Tiba saatnya gue mau beli make up karena besokannya mau make upin anak saman. Oke. Make upin anak saman. Gue belilah ke suatu mall. Akhirnya gue coba deh videoin gue pakai voice over yang lucu-lucu, jadi kayak bercanda gitu kan. Tapi emang lucu banget sih vlog-vlog lo. Sekarang suara lo kayak gitu kan? sedikit hinaan tapi lucu sih. Makasih. Oke. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba FYP. Gue nggak berharap FYP guys. FYI. Jujur berharap kan lo? Jujur. Enggak. Di lubuk hati lo. Ya iya sedikit. Nah tiba-tiba FYP. Terus pada komplimen gitu, terus gue kayak apa gue harus melanjutkan, apakah ini jalanku dari Tuhan untuk menjadi makeup artist? Masya Allah. Ya terus dari situ karena gue spesifik tuh nunjukin lokasi di mana, adalah mua yang reach out gue. Nah namanya Kak Anya juga kebetulan anak UI. Anya Geraldine. Ya beda anak.
Kakaknya anak UI, dia nge-reach out gue kayak, hai Akila, aku juga mulai dari umur segini, kamu keren banget. Gue di situ sebagai mua pemula ngerasa kayak, gila, gue sampai di reach out mua hits gitu, karena kayak sangat spesial gitu rasanya. Terus akhirnya gue jadi berteman sama dia mau jadiin gue partner. Jadi kalau ada share job, gue dikasih gitu. Tapi sebelum itu gue dikasih juga untuk belajar di dia. Pertama kali gue private class itu di Anya. Lanjut gue sekitar 1 tahunan itu nggak makeup class lagi karena gue bentrok sama kelas 12. Oke. Kelas 12 ini gue masih nyari kuliah apa segala macam. Akhirnya alhamdulillah dapatnya SNBP. Gue lanjut makeup class di namanya Ananda The Glam. Gue nyari tuh yang masih rada-rada seumuran 1 tahun 2 tahun di atas, biar kalau sesi sharing tuh jadi enak ya ngobrol sama teman sendiri, relate gitu ya. Jadi aku makeup class di dia dan di 2 kali. Sebenarnya teman-teman, it's not all about the certificate, tapi tentang ya ilmunya, balik lagi Pengalaman, experience-nya, sertifikat. Boleh kalau jadi mau perlu sertifikat gak sih? Ya enggak sebenarnya, yang enggak sama sekali. Kalau lo ngerasa mumpuni skill lo ya gak usah private class gitu. Cuman kan ada rasa percaya juga ya kalau kita dapet itu. Mungkin sertifikat itu lebih ke buat self branding lo. Gue udah dapet sertifikat nih gitu. Jadi orang lebih trust juga buat pakai jasa kita gitu. Iya. Betul banget, Nay. Ngomong-ngomong, tadi kan lo ngomong Kak Anya, terus ada Kak Tasya. Kira-kira ada nggak sih role model lo untuk mua ini memulai segala hal ini? Gak lain gak bukan role model gue, Tasya Farasha. Iya. Makasih ya, gue tau gue emang keren. Gue Naif Farasha. Tasya Farasha, Mama Ayang. Tapi emang keren banget sih dia. Sumpah gue sampai pas ketemu dia beneran nangis, guys. Oh, lu sampai ketemu dia Kiel. wow. Gue ikut acara yang dia jadi speakernya dan gue senangis itu dan gue di repost. Lo bangga gak sama gue? Itu selalu banget sama kamu. Makasih. Iya, di repost karena gue nangis sih lebih tepatnya. Kasian, nggak mau makan Kasian. warna. Itu Dia sedih ya akhirnya ya. Karena sedih, rada sedih. Oke. Selain Tasya Farasha mungkin ada lagi karena kan banyak banget MUA di Indonesia ini yang keren-keren banget Kiel. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Karena beneran dia kan yang mua dulu abis jadi beauty influencer. Bener sih, dia yang memulai semua itu. Lo tanya dong role model gue sebagai MUA siapa gitu? Role model lo sebagai MUA siapa, Nay? Akila. Nanti 20 tahun lagi akan ada yang ngomong kayak gitu Kiel. Udah bukan Tasya Farasha lagi. Akila Jelita. Blush on gue masih kemerahan gak? Bakal ada mini-mini lo nih, mini-mini Akila. Mini gue. Ya ampun, lucu. Oke Kiel, apakah ada skill tertentu yang lo harus pelajarin nih untuk menjadi seorang MUA? Mungkin kalau yang tadi lo udah jelasin, lo belajar dari teori-teori kayak oh kalau misalnya ini kurang nih berarti harus diginiin, begitupun sebaliknya. Tapi ada nggak sih skill tertentu gitu yang lo ngerasa gue harus punya nih sebagai seorang MUA? Skill makeup itu guys gak cuma ada di satu yang kayak ibarat kata kalau matematika 1 tambah 1 ya 2. Makeup tuh enggak. Lo akan menemukan teknik lo sendiri dan juga racikan lo sendiri sesuai tangan. Mau sama-sama produknya itu dari si A, produk brand A, tapi tangannya tangan Nay sama tangan gue, tangannya Asya sama tangan Nay akan beda hasilnya. Tangan gue emang kenapa? Tangan gue kenapa? Tangan lo ada 5 jarinya ada nggak? Ada sih nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Kayak belum cuci tangan. Bau ya saya. Bau nasi padang. Kabar. Apa? Tolong panitia. Nanti ya. Boleh. Bisa sih 3. Ayam pop. Lanjut. Oh ya. Terus habis itu tadi gak cuma satu. Kalau misalnya belajar nih makeup lo udah belajar makeup Thailand, udah belajar makeup yang Indonesia tuh nanti cut crease terus alisnya serat gitu. Tapi balik lagi kalau tangan kalian gak kayak gitu, hasilnya akan beda sendiri. Kalian akan menciptakan signature look sendiri. Benar. Gitu. Jadi buat jadi mua itu menurut gue, buat apa lagi buat teman-teman nih? You don't have to be because up. 1, 2, ini You don't have to be great to start, but you have to start to be great.
terjangkau makeup by Akila. Sejabodetabek nih. 300.000. Oke, target aja. Naik ya, say? Oh, udah naik dong. Oh, udah naik. Saya nggak laku, nggak balik modal. Kapan balik Gitu, modal? Say. Oh iya, udah naik, say, udah naik Aduh. sekarang. Kemarin terakhir gue lihat masih 200, sekarang udah 300 ya. Abis podcast ini mungkin Abis 500 ya, say. sejuta lah. Iya. Gunawan lebih ada gitu. Buba. Buba Alfian. Oke. Capek ya? Tanya lagi deh biar gue mengeluarkan tadi close up tadi. Oke, biar keluar lagi tuh afirmasi dan motivasi dari seorang Mbak Akila ini ya. Yes. Oke, Ca, apa yang lo masih mau kepoin dari seorang Akila ini? Gue nih sebetulnya penasaran, ada nggak sih klien lo yang kayak, aduh sumpah kayak gue agak kapok deh ketemu. Ada nggak sih tipe-tipe klien yang, aduh kayak nggak mau lagi deh kalau ketemu kayak gitu lagi. Gimana sih klien-klien yang kayak gitu? Apakah ibu-ibu yang tadi Avatar itu Avatar biro atau ada lagi gitu, Kil? Ada gini guys. Kalau gue pernah makeup rombongan, makeup Pengajian. Oh, bukan. sholat tuh bukan. Oke, rombongan apa tuh, Kil? Makeup rombongan tuh maksudnya kayak misalnya kalian graduation langsung 3 orang. Oh, gitu. Paket ya. Paket ya, langsung banyak itu otomatis juga diskon tuh. Oke. Kan? Nah, gue makeup rombongan pasti satu klien itu makan waktu kurang lebih 1 jam. Oke. 1 jam ini dia gue udah sengaja sampai nginep gitu. Sampai nginep, tapi tiba-tiba klien udah selesai klien 1 ke klien 2 nya masih tidur. Terus gue harus nungguin dia sikat gigi. Lo bangun ya, harusnya lo tarik make up. Dikira gue nyokapnya. Ya, Kak. Iya. Makanya gue di situ sampai pulang tuh nangis karena next lokasi gue ada next lokasi. Ya ampun. Itu gue nungguin sekitar lebih dari 30 menit. Di situ kan mempertaruhkan profesionalitasan gue kan. 5 menit aja tuh berpengaruh loh. Berpengaruh banget. Karena kalau gue nggak ada klien selanjutnya di lokasi lain, Oke nggak deh. apa-apa. Oke. Tapi masalahnya gue ada dan klien gue juga wisuda. Gue bikin gue nangis banget, naik badan senangis itu. Aduh, mau seharusnya kalau gue udah bikin kesepakatan di awal, ini yang gue pelajarin juga. Jadi kalian sambil nih, gak usah takut-takut yang gue bilang. Lo tuh learning by practice gitu. Betul. Jadi gue belajar, oh berarti gue tuh harus bikin kesepakatan di awal. Kalau misalnya memang lebih dari jam yang disepakati, ya udah mau gak mau tinggal gitu. Tapi begitu juga ada konsekuensinya buat gue. Kalau gue membuat kesalahan, semua uang di refund. Jadi ya kedua belah pihak gak ada yang dirugikan gitu. Betul, keren. Di situ gue kapok banget sampai ibu gue bilang dia besok kalau kayak gitu kamu harus tegas dari awal. Kalau emang udah di luar jam tinggalin aja, nggak apa-apa. Nggak, udah deh besok gak usah ngambil yang jamnya deket-deket sampai trauma kayak gitu lah. Terus semua ada gimana lagunya? hikmahnya ya. Gue mau motong tapi trauma. Aduh udah ya. Oke. Durasinya kelamaan nanti. Oke, kan berarti justru yang bikin lu lebih down tuh daripada kritikan adalah ketika si kliennya ini ngaret ya, Kiel, dan lu ada jadwal lain padahal gitu. Dan berarti untuk lo mengatasi itu semua sekarang ya dengan membuat kesepakatan dari awal supaya ya nggak ada gitu yang namanya ngaret-ngaret. Jadi nggak ada yang rugi juga di kedua belah pihak atas kesepakatan tersebut. Keren banget sih, berarti lu udah profesional ya sampai ada kesepakatannya, say. Amin. Belum sampai amin. Jujur ya, gue udah puas banget sih hari ini nanya-nanya ke Akila. Banyak banget ya. Tapi sumpah. ada yang Mas, terakhir. apa tuh masih banyak banget ya ini? Lo kira-kira ada saran gak nih buat teman-teman pemuda yang pengen banget jadi MUA? Semua cewek gue yakin bisa makeup ya gitu. Sekarang gue bangga banget. Singkat aja nih, mungkin apa saran lo? Saran sedikit gak singkat ya apa? Nggak usah. Ya, intinya adalah gue bangga banget sekarang nih banyak generasi muda, terutama seumuran kita yang udah mulai bahkan dari 12 tahun udah ingin jadi muam gitu ya, karena juga banyak muam muda yang mulai menunjukkan eksistensinya gitu. Nah, pesan dari gue adalah satu tadi, you don't have to be great to start, tapi you have to start to be great. Karena gue juga ngalamin guys, gue
di umur 17 tahun ini, oke, orang-orang nge-komplimen gue, ih lo keren deh 17 tahun udah bisa ngasilin uang, lo udah bisa apa. Tapi ada sisi lain pada saat orang tahu gue di 17 tahun, ih ya udah anak kecil kalau hasil kayak gini ya udah, nggak expect apa-apa gitu. Tapi